اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Nur Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah mata'anallah bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirinul hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, pada orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibil kitab Fathul Qarib. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita kirim Al-Fatihah, ini pegang, bagi-bagi buat Al-Fatihahnya. Kirim Al-Fatihah kepada ini silsilah guru-guru saya. Al-Fatihah ila Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Sayyidina Al-Hasan bin Ali wa Sayyidina Al-Hasan Al-Basri wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Syadili wa Sayyidina Syekh Muhammad Al-Hashimi wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Isa wa Sayyidina Syekh Sa'aduddin Murad wa Sayyidina Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim wa Sayyidina Syekh Salih Al-Furfur wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf wa Sayyidina Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa Sayyidina Syekh Uthman Sirajuddin An-Naqsyabandi wa Sayyidina Syekh Muhammad Na'im Al-Jailani Al-Ashrafi wa Sayyidina wa walidina Al-Murabbi Al-Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani wal-Husain wa Sayyidina Syekh Rahimuddin An-Nawi Al-Bantani. Kana syai'un laylahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tsumma ila walidina. Sebutin nama orang tua kita masing-masing. Abi Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Kiram, Ummi Haji Abi wa muallimina Syekh Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Kiram, Hidawa Anwar, wa jamil muslimina wal muslimat, khususan ila ikhwanina wa akhwatina fi at-tariq. Kana syai'un laylahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ikutin bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffarudz dzunub. Dzal jalali wal ikram. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. Namanya al-istighfar al-kabir. Ya. Setelah kita baca, berkahnya nyambung kepada para guru-guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman nanti itu saya kumpulin lagi karena dibuat tempat lain saya tinggalin satu, nanti panitia masjid perbanyak ya buat berikutnya. Taib, kita masih membahas seputar najis ya. Najis tentang bagian daripada bab taharah. Gitu ya. Berikutnya insyaallah tentang haid wan nifas wal istihadah. Nah, bab ibu-ibu tuh ya. Kita mundur sedikit yang kemarin badan sampai kepada wal maitatu kulluha najasatun. Mundur sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafi bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Mundur. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya, udah temu. Udah. Ibu pegang kitab. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua hayawan itu hakikatnya suci. Ya. Illal kalba wal khinzira. Namanya ini ada illah, mustasna bi illah, mansubun al-qalba mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Semua binatang itu hakikatnya suci kecuali anjing
dan khinzir, celeng katanya. Babi. Wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahirkan dari keduanya. Ya, atau anjing sama celeng kawin, ya. Anjing kawin juga sama kucing, masih juga. Babi kawin sama apa? Kebo, misalnya, ya. Au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya tadi, anjing kawin sama kucing misalnya. Lahir anak, itu termasuk dikategorikan, ya, yang tidak suci. Ma ibaratihi tasduqu bi taharati dudi al-mutawalladi minan najasati wa huwa kadzalik. Ya. Disertai juga dengan sebuah ungkapan, ya, dianggap benar apa? Suci dud itu? Ulat atau belatung, ya. Bahasa kita ulat atau belatung? Ya. Ulat yang dilahirkan, ya, minan najasah, dari yang najis, ya, wa huwa kadzalik, ya, dan dia juga demikian dihukumkan najis, ya. Wal mayyitatu kulluha najasatun, dan semua mayit, semua bangkai, semuanya hakikatnya najis. Illas samaka, kecuali bangkai ikan. Wal jarrada, apa kemarin? Belalang. Belalang warnanya hitam apa putih? Hijau. Belalang warnanya apa, Bu? Hijau, ya. Nah, bangkai-bangkai semuanya najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai wal adamiyah, manusia, ya. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian keterangan lain, artinya di kitab-kitab lain, itu ditulisnya bukan al-adami, tapi, ya, wabna Adam, anak Adam. Sama aja, ya. Ini istilah aja, istilah bahasa. Ai artinya mayyitatun, ya, kullun minha, bangkai semua darinya. Fa innaha tahiratun, ya. Semua bangkai suci kecuali apa, ya? Tadi yang 3. Ikan, belalang, sama manusia. Kalau bangkai manusia ini najis, wah berambai banget, ya. Kita megang najis. Bisa kita mandiin, ya. Taib, ya, biar pelan-pelan ini fikih biar paham. Fikih itu untuk paham. Ini baru bab apa? Nanti hakikatnya kita suci daripada apa? Ini yang kharijiyah dulu nih. Dari mulai rambut kita sampai kaki suci tuh, jangan sampai kena najis, kotoran-kotoran, ya, dikatakan dalam kitab Fudhalat. Ada lagi najis dari sisi apa? Najis yang kedua, najis anil jawarih. Jaga anggota tubuhnya jangan sampai kotor. Nah, kotornya dari najis maksiat, ya. Yang ketiga, taharohnya dari apa? Hatinya, bersihin hatinya. Yang keempat, taharohnya dari amman siwahu, pikirannya bersih semuanya daripada selain Allah, ya. Itulah hakikat taharah sebetulnya. Ada orang pakaian luarnya, kalau dicuci sampai 3 kali gilingan kali, 3 kali laundry,
luarnya, tapi dalamannya bobrok. Ya. Kalau anggota tubuhnya, mulutnya kotor, lalu ngina orang, caci orang, itu juga berarti mulutnya najis. Ya. Harus kita jaga mulut kita ya. Sekarang mulutnya nggak ngatain orang, nggak ngina orang, tapi tangannya nulis sekarang. Ya, karena dunia menulis nih di WhatsApp, di Twitter, hati-hati itu. Tangannya juga jadi najis, artinya kotor. Ya. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi. Nah, kita baca dimajhulkan. Kalau fil mudhari dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini kalau fil madi, ya ini fil mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla wa yughsalu. Al ina'u, apa ina? Tempat, wadah. Ya. Dibasuh. Min wulughil kalbi wal khinziri, dari kena liuran anjing dan celeng. Enaknya nyebutnya celeng apa babi? Berapa kali? 7 marat, 7 kali. Ya. Bima'in tuhurin, dengan air yang suci. Ihdahunna, salah satu dari 7 itu, ya, itu mashubatun biturabi, itu dicampur dengan apa? Abu. Ya, bapak-bapak, beda nih cara mencuci ya barang yang kena liur anjing sama babi. Itu kita cuci dengan air ya 7 kali, salah satunya dengan abu. Jadi 6 kali air, terakhirnya dengan, kalau terakhirnya abu berarti terakhirnya kotor malah. Maka bolehlah di yang keduanya, yang ketiganya, atau yang keempatnya abu. Ya, terakhirnya dengan air lagi. At-tuhuru ya'ummul mahalla al-mutanajjisah. Sucinya itu harus merata kepada tempat yang kena najis. Ya. Fa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadarin kafa mururu sab'i jariyatin alaihi bila ta'firin. Ya. Jika barang yang tadi kena najis itu bima dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan, ya, dia dibasuhnya dengan air yang ngalir, tapi airnya itu kader, atau kadar, keruh. Ini air itu udah bercampur apa? Lumpur itu ya. Ya. Kafa mururu sabi jariyat alaihi bila ta'fir. Cukup ya mengalirkan 7 aliran air itu ya bila ta'fir, tanpa perlu dicampur dengan abu. Paham nggak? Tadi kan 7 kali, salah satunya harus dengan abu. Nah, sekarang katanya boleh juga mencucinya dengan air yang memang sudah keruh, sudah bercampur bau abu-abu juga kotor. Ya, kalau gitu kagak perlu lagi dicampur dengan abu, sudah cukup. Wa idza lam tazal 'ainun najasatil kalbiyah, apabila belum juga hilang ya, masih aja ada tuh najis kalbiyahnya, illa bisittin, kecuali dengan 6 kali cucian basuhan. Masalan, contohnya ya, husibat kulluha ghaslatan wahidatan, maka 6 cucian tadi, 6 basuh tadi itu dianggap sebagai satu cucian gitu.
Wal ardu turabiyatu la yajibu turabu fiha 'alal asahhi. Sementara tanah yang ya abu tadi itu yang kena najis itu la yajibu turabu fiha. Kagak wajib ya dalam 7 basun itu pakai abu. Emang udah di abu dia. Ya. Ya, 'alal asahhi atas pendapat yang lebih tepat, yang lebih benar. Begitu. Wa yughsalu min sa'irin ay baqin najasati marratan wahidah. Dan dibasuh dari seluruh sisa-sisa najis tadi cukup hanya marratan wahidah, satu kali saja. Wa fi ba'din nusakhi marratan. Ini teliti banget dia. Beda ada marrah wahidah. Itu aja dia teliti banget. Dan di sebagian keterangan lain hanya menggunakan kata marrah, enggak pakai marrah wahidah. Ya. Ini ulama-ulama dulu luar biasa, detail, teliti. Sebelum nulisnya dia berwudu dulu, tawajuh dulu sama Allah. Allah ya, susah nyari orang-orang kayak dulu nih. Beradab, bukan hanya ilmu doang, bukan. Ilmu katanya al-ilmu lam yutawij wahdahu bi khalaqin. Ilmu doang kagak ada artinya kalau kagak dihiasi dengan akhlak. Ya, orang berilmu tuh harus berakhlak. Tadi itu tathhirul jawarihnya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Yang paling banyak dosa mulut, menghina, mengejek, mencaci, ya. Ta'ti alaihi ya wasalatu. Lihat ini ya, datang atas hal ini wasalas, pakai kata-kata salas 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, jadi kan 1 kali. Ini ada makna 3. Tapi di sebagian keterangan yang lain wasalasatu, tulisnya bukan salas tapi salasa, pakai ta marbutah, bitain dengan huruf ta. Maknanya sama ya. Ini redaksinya saja. Ini saking detailnya si muallim. Nah, itu jika dicucinya dengan 3 kali itu afdal, itu lebih bagus. Wa alam anna ghasalatan najasati ba'da taharatil mahallil maghsuli tahiratun. Ketahuilah bahwa membasuh najis ba'da taharatil mahallil maghsul, setelah sucinya tempat yang dibasuh itu, ya, itu menjadi tahirun, menjadi suci. In katanya in fasalat, katanya ghairu mutaghayyirah, ya, jika terpisah najis tadi dia kagak berubah, ya. Walam yazid waznuha ba'da infisaliha, dan apa wazannya, beratnya tuh, ya, ukurannya lah, ukurannya najis itu kagak bertambah ba'da infisaliha, setelah dia terpisah, ya, amma kana ba'da i'tibari miqdarin ya, setelah terpisah dari kadar ukurannya. Wa ma yatasarrubuhu al-maghsulu, apa yatasarrab, dikata sariba minum, artinya diserapin. Ini keren bahasa itu. Saya ngarang juga buku sorab, ya, perbedaan perahlian makna. Tadi sulasi berubah menjadi mazid, baik mazid biharfin, biharfain, bisalasat harufin, berbeda-beda. Sama seperti kata arafah. Arafah aslinya akarnya arafah, ya. Tapi ketika berubah jadi i'tiraf, maknanya berbeda, pengakuan. Ta'arafa, mutawaa, musyarakah, ini
ya, pertemuan. Hebat bahasa Arab. Imam Nawawi Al-Bantani itu luar biasa. Berubah aja kosa itu. Sigoh-sigohnya doang. Sampai ke Mesir diajak dialog itu luar biasa ya. Wa ma yatasarrubuhul maghsulu minal ma'i hadha ya. Artinya keadaan air yang diserap ya oleh tempat yang dibasuh tadi ya. Idza lam yablugh qullataini, jika ya dia tidak sampai kepada dua kullah. Fa in balaghahuma, dua itu. Jika keduanya sampai kepada dua kullah, jika sampai kepada dua kullah, fasartu ada mutaghayyir, maka syaratnya itu yang penting kagak berubah ya. Walamma faraghal musannifu, ketika si pengarang ini sudah selesai menjelaskan ma yathuru bil ghusli, apa yang disucikan itu dengan cara dibasuh, katanya syara'a fiha yutharu bil istihalati. Kemudian dia mulai ini syariah ya, akhadha sama itu. Kemudian dia mulai menjelaskan sesuatu yang disucikan bil istihalah, dengan istihalah ya. Wahia, jadi ada sesuatu yang najis itu ya, dia bagaimana dia menjadi suci, dibasuh ya. Ya, ada sesuatu yang najis nanti dia berubah jadi suci tapi tanpa dibasuh. Nah, itu namanya istihalah tuh. Jadi walamma faraghal musannifu ma yathuru bil ghusli, ketika sang musannif ini sudah selesai menjelaskan ya najis yang disucikan itu dengan cara dibasuh, syari'a fi ma yutharu bil istihalah. Kemudian dia mulai menjelaskan lagi sesuatu yang disucikan dengan cara istihalah. Apa itu istihalah? Wa hiya inqilabus syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Perubahan sesuatu dari satu sifat, ini pakainya dia nakirah umum, ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain ya. Faqala, beliau berkata, wa idza takhallalat al khumratu, ketika khumrah, ketika arak ya telah menjadi cuka. Khalal itu cuka. Ketika arak telah menjadi cuka, nah, dia kan enggak diapa-apain tuh. Wahia al-muttakhidatu min ma'il inabi mutakhammiratan kanat al-khumrata amla, katanya. Arak yang terbentuk, katanya, dari air anggur ya, mutakhammiratan kanat al-khumrat amla, baik apa tuh khamrnya tadi apa? Baik araknya itu dikatakan mulia atau tidak ya. Wa ma'na takhallalat, dan artinya takhallalat apa itu? Sarat khullan, arak lama disimpan ya, dia sarat khullan, berubah menjadi cuka. Ini namanya lisairurah ya, temannya kana ya, jadi cuka. Wa kanat sayraratuha khullan, ya, dan perubahannya itu menjadi
cuka. Haknya kembali ke mana? Khamrah. Binafsiha taharat, ya. Dengan sendirinya maka hukumnya jadi suci. Bapak punya khamr tadi, disimpan lama, biasanya berapa tahun dia? Itu ada juga tuh penelitian. Berubah dia jadi cuka. Namanya binafsiha. Kagak perlu ditambahin apa-apa tuh dia. Ya, taharat, maka menjadi suci. Lau takhallalat bin naqliha, seandainya ya berubahnya menjadi cuka bin naqliha dengan sebab arak tadi itu dipindahin min syamsin ila dhillin, dari tadi kena sengatan matahari kepada zillin, kepada dia enggak kena. Paham ya? Ini khamr. Tadinya dia letaknya kena matahari. Matahari mungkin lama-lama dia ya kena sengatan. Ini dipindahin kepada zillin, ya tempat yang adem, enggak kena matahari, ya. Itu. Maksudnya itu perubahan itu. Tadi ada yang binafsiha dengan sendirinya, ada yang dengan apa? Dengan proses dipindahin tuh. Tadi kena matahari kepada enggak kena matahari. Wa aksihi atau sebaliknya. Wa in lam tatakhallal al khumratu bin nafsiha, seandainya arak itu kagak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tetapi katanya khallalat bi tarhi syai'in fiha, atau juga dia bisa menjadi suci, ya, bisa menjadi cuka dengan sebab tarhi. Apa? Bapak naruhin sesuatu tuh di dalam cuka, dikasih zat apa gitu misalnya, ya ini lam tathur, nah ini tidak suci itu. Jadi dia bisa dikatakan suci tadi dengan dua sebab, ya, dengan sendirinya atau proses, gitu ya. Ya. Wa in lam tatakhallal al khamratu bi nafsiha, jika arak tadi tidak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya, tetapi khallalat menjadi cuka bi tarhi syai'in fiha, dengan kita masukkan sesuatu di dalam khamrah tadi, lam tathur, maka cuka itu kagak jadi suci. Wa idza taharatil khamratu tahara, ya, ini fi'il madhi. Wa idza taharatil al khumratu tahara danuha taban laha, gitu. Apabila araknya tadi suci, maka menjadi sucilah apanya? Danah, wadahnya, taban laha, mengikuti khamrnya tadi, ya. Jadi menjadi suci karena apa? Karena khamranya jadi suci. Maka tempatnya pun jadi ikut suci, ya. Nah, ini kita selesai bicara tentang najis. Jamaah sekalian, tadi saya sampaikan di awal, banyak orang hampir habis waktunya membersihkan hal-hal yang bersifat najis zahiriyah, atau pakai pakaian-pakaian yang merasa kotor, dia kagak nyaman, bajunya misalnya lecek, lusuh. Maka ada orang neriska bajunya sampai 7 kali tiskaan, sampai lancip banget, ya. Dasinya rapi, semuanya rapi. Pas keluar bohong, ya. Mulutnya jelek, menghina, ngata-ngatain orang, ya.
Makanya kalau salafus saleh dulu lebih mementingkan ini, membersihkan dalamannya. Jadi kalau dalamannya baik, bersih, suci, maka lahirlah luarannya juga jadi baik. Gitu ya. Tambah ya sedikit tentang apa nih? Haid. Nah, ini bab haid ini khusus buat ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga sang suami harus tahu. Yang datang dari luar main hantem aja. Ternyata isinya lagi datang tamu. Ya. Ini bukan jorok, tapi ini fikih harus tahu itu. Terkadang malah ibu-ibu kecewa tuh sama bapak-bapak. Ya bapak mah nggak tahu sucinya saya kapan. Harus tahu. Hitung, catat, tulis, ya. Yang lain dicatat-catat. Film head ini dicatat. Jelas. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadah. Ya. Pasal yang membicarakan tentang haid. Haid. Ada dijelaskan apa itu haid? Ada berapa macam darah yang keluar, ya. Wan nifas. Apa nifas? Wal istihadah dan istihadah. Ya, secara umumnya dulu, haid adalah apa? Darah kotor yang keluar dari ya kemaluan wanita. Ya. Dia nanti ada yang kebiasaannya berapa? Ada yang aglabiahnya berapa? Paling lamanya berapa hari? Itu ditentukan. Ya. Yang paling biasanya misalnya semingguan. Paling banyaknya misalnya sampai 2 minggu. Lebih dari itu bukan haid lagi namanya, istihadah. Darah kotor. Harus segera ke rumah sakit tanya. Mungkin ada struktur tubuhnya ada apa-apa gitu ya. Kalau nifas, darah yang keluar ketika melahirkan. Bapak-bapak belum pernah melahirkan, tapi harus melihat bagaimana proses istrinya melahirkan. Itu perjuangan jihad, ya. Salah satu yang dikatakan mati syahid itu mati karena melahirkan. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Nah, dima ini jamak taksir. Ada jamu qillah, ada jamu kathrah. Haid ya, itu keluar dari farj. Ya, bukan. Yang keluar dari farj itu ada 3 darah. Ya. Bukan darah merah, darah biru, darah putih, bukan. Pahamin. Pertama, damul haidhi, darah haid. Ya. Wan nifasi, darah nifas. Ya. Wal istihadati, darah istihadah. Nah, istilah Pak kenalin ya. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kalau istri kita lagi bersihin memasak ayam goreng, tangannya kena pisau keluar darah. Darah apa namanya? Darah luka, benar. Oh, dari istihadah. Darah luka. Fal haidu huwa ad-damul khariju fi sinnil haid. Haid adalah darah yang keluar ya fi sinnil haid, pada umur haid. Ya. Umur haid disebutkan nanti. Wa huwa tis'u sinin. Wa huwa tis'a sinin fa aktsar. Yaitu 6 berapa? 9 hari. 9 tahun. Bapak-bapak, khusus ibu-ibu kalau sudah punya anak perawan,
anak kita sudah umur 9 tahun, itu ditanya, Neng, udah haid belum Neng? Apa Mbak? Haid. Kalau dia kagak pernah ngaji, bukan anak pesantren, dia bingung tuh. Apa haid? Kan istilah. Ya. Nah, kita sebagai orang tua jelasin tuh. Jadi anak kita kagak kaget nanti. Nanti akan datang keluar haid dari kemaluan kita. Jelasin tuh. Ya, di umur 9 tahun tuh. Apalagi anaknya udah beger banget, buat itu cepet tuh. Ya, paham beger ya. Udah matang duluan sebelum waktunya. Faaksar atau lebih, ya. Min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita. Jadi saya ulang, yang namanya haid adalah darah yang keluar pada tahun haid, yaitu umur 9 tahun atau lebih, ya. Dari mana keluarnya? Min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita, ala sabil sihhah, ya, dan itu dalam kondisi dia sehat, bukannya sakit. Artinya la li'illatin, kagak ada penyakit. Bal, tetapi lil jibillati, ya, jibillah, karena jibillah sudah alamiah, ya, min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan. Jadi jangan salah paham. Pas anaknya misalnya lagi jalan, pantatnya ketabrak, pantatnya nih ketabrak bajai, lihat pion darah, mah aku haid. Bukan, ya, haid keluar dari kemaluan perempuan. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, pengarangnya. Bagaimana tuh ciri-ciri haid itu, darah haid? Walaunuhu aswadun muhtadamun, ya, dudaun. Katanya warnanya hitam, dan hitam sengat itu, ya. Ya, karena dia kotoran yang keluar dari tubuh. Ya, ibu-ibu kalau juga nggak haid itu harus ke dokter juga, ya. Jadi komposisi tubuhnya lagi kurang stabil, kurang sehat. Ya, ini luar biasa. Islam sampai ke sini-sini tuh, ya. Di sini ada bidhammil mimi tuh, muh, wasukunil ha, muh, wa fathit ta, muhta, wa kasdal muhtadim, baca muhtadim. Aisyadidul hararah. Jadi darahnya itu dia hitam dan rasanya panas. Betul nggak Bu? Panas, Bu? Hangat panas tuh. Kayak orang kan kalau lagi haid itu sensitif, benar ya? Marah juga dia, darahnya dia, gejala tubuhnya lagi panas dia, ya. Jadi muhtadim bidhammil mimi wa sukunil ha'i wa fathit ta'i wa kasrid dal, bacanya muhtadim. Ai syadidul hararati, sangat panas tuh kondisinya. Ma'khudun min ihtidamin nahar wa huwa istidadu dahri. Diambil dari suasana siang yang panas, gitu ya. Muhtadim. Baik. Mana hilang? Kemudian laisa fi aktsari nuskhatil matani. Mana Pak? Tidak ada di kebanyakan keterangan-keterangan, ya. Hafiz Shahah, dan di dalam kitab As-Shahah, ya. Ihtadamad dammu istaddat humratuhu hatta iswadda, ya.
Waladha'athun naru hatta ahraqathu. Baca. Di dalam kitab As-Sahah diberikan keterangan, ya, ihtadamma damu. Tadi apa ihtadamma itu? Hah? Apa artinya ihtadamma? Panas, ya, darahnya itu terasa panas. Istaddat hamratuhu, merahnya juga sangat jadi merah banget gitu. Hatta iswadda, sampai jadi menghitam, ya. Kemudian walada'athun naru, katakanlah seperti ke apa namanya, ke ituan, ke apa namanya, kena semprot air api lah gitu, ya. Hatta ahraqathu, sampai membakarnya, ya. Tapi bapak-bapak pulang ajak ngomong istrinya, tanya pelan-pelan, itu panasnya bagaimana, tanya, ya, biar paham juga itu. Kemudian yang kedua, wan nifasu, nipas, huwa ad-damul khariju aqbal wiladati. Yang kedua, jadi bapak-bapak ini kasus fikih banyak ceritanya, ulama-ulama sampai sahabat juga, itu kasus perempuan sangat sulit. Makanya tanya kira sama istrinya. Kalau Sayyidina Umar sama Hafsah pernah tentang bagaimana seorang wanita lamanya kuat ditinggal suaminya. Ini fikih juga, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya punya suami suka kerjanya pelayaran atau dulu perang. Dulu perangnya itu 6 bulan sekali, baru di rolling oleh Sayyidina Umar, ya. Ternyata pas satu malam Sayyidina Umar sedang berjalan, ya tafaqqad katanya, lihat kondisi masyarakatnya. Kalau ada seorang wanita yang dia sendirian, udah kangen banget sama suaminya, akhirnya dia bergumam, seandainya aku tidak takut kepada Allah, maka tempat tidur ini akan bergoyang. Paham tuh bahasa kinayah tuh? Paham ya? Artinya istrinya jadi main serong tuh. Kenapa? Kelamaan ditinggal oleh suaminya. Nah, Sayyidina Umar kaget dengan itu. Wah, ini bahaya. Jadi Islam itu bukan hanya ilmu, ya. Ilmu betul-betul memperhatikan akhlak. Takut kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Wah, kalau gini bahaya ini. Ya, secara retorial peluasan negara kita makin luas, ternyata bobrok masyarakatnya. Dipanggil lah putrinya, Hafsah, kamu kalau ditinggal suami berapa lama tahannya? 3 bulan. Ya. Maka setelah itu dirubahlah undang-undang menrolling tentara-tentara yang jaga di perbatasan itu 3 bulan sekali. Begitu ya, dikit lagi ya. Jadi yang namanya nifas adalah ad-damul khariju aqbal wiladati, darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Darah yang keluar berbarengan dengan anak, ya, atau sebelumnya, itu tidak dikatakan nifas. Jadi ingat tuh, dia apa? Aqbal wiladah, setelah melahirkan. Itu ya, saya pernah melihat, ini benar ini. Ada orang kan lelaki gak pernah masuk ke tempat itu. Kami di Mesir dulu, anak saya lahir di Mesir 3-3-nya itu. Dipanggil sama, sini undur, lihat. Likai tata'ammal. Begini proses itu, lihat. Perjuangan istri kita melahirkan itu luar biasa. Setelahnya kan itu darahnya banyak keluar. Gimana tuh? Dokter ambil kayak anduk itu disumpel. Ya.
Ibu-ibu tahu nggak itu sumpah? Begitulah ketika melahirkan, biar juga darahnya nggak terlalu banyak keluar ya. Habis itu suami boleh tuh bersihin tubuhnya, mandiin tuh, karena dia kondisi lemah tuh. Mandiin. Ya. Taib. Udah ya, wallahu alam bissawab. Jamaah nanti saya minta tolong setelah sholat isya berjamaah, saya bawa spanduk. Saya sedang penelitian tentang negara IKN dalam tinjauan tasawuf. Jadi nanti minta foto barang buat data saya. Sekian, bermaaf, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulumad-din thumma nansharaha. Ya Allah, muliakanlah kami bisa sehat terus sehingga bisa belajar ilmu-ilmu agama dan bisa menyebarkannya. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karimi wal ilmi. Dan ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, mudah paham, mudah menghafal dari ilmu-ilmu yang kita dengar, Al-Quran yang kita baca, ya. Semoga menjadi pemahaman yang baik menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembarannya kumpulin ya, sisen 1 di sini perbanyak.